Oke, biasanya untuk sebuah perusahaan software itu memperoleh pendapatan itu biasanya dari beberapa ya teman-teman. Jadi semisal di sini ada satu software ya teman-teman, software. Nah seperti ini, katakan seperti ini, dia akan ada beberapa model penjualan nih. Jadi ada yang modelnya adalah subscription. Nah, subscription ini berarti di sini dia itu ada stabilitas ya di sini, stabilitas untuk pemasukan, di mana ketika orang itu dia melakukan langganan, otomatis kan dia akan mendapatkan penghasilan dari sini terus. Dan di sini ada beberapa kelebihan yang diterima oleh pengguna gitu ya. Jadi pengguna bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah biasanya, tetapi dia harus bayar tagihan per bulannya atau per tahun seperti itu. Dan ya itu ibarat kata di sini pengguna itu dia menyokong hidup perusahaannya. Ya kehidupan di perusahaan termasuk operasional dan lain sebagainya atau R&D pengembangan seperti itu. Dan ya ini adalah model subscription ya seperti itu. Jadi dia mendapatkan harga yang murah di awal seperti ini, tetapi dia membayar rutin dan dia juga tidak memiliki softwarenya. Ini pengguna ya. Nah ini pengguna seperti itu, dia tidak memiliki softwarenya. Terus ada yang modelnya adalah perpetual ya. Perpetual lifetime. Jadi di sini pengguna itu dia akan mendapatkan softwarenya secara full. Nah, tetapi hanya di versi itu aja. Jadi kalau misalnya nanti ada pengembangan fitur dan lain sebagainya gitu ya di situ. Jadi pengguna tidak mendapatkan itu kalau dia tidak upgrade. Nah, biasanya dia juga akan ada biaya upgrade juga ya. Jadi pemasukan dari upgrade. Nah, jadi ada dua ini. Terkadang juga ada in-app purchase ya. In-app purchase, jadi kayak di dalam sebuah softwarenya itu ada potensi untuk menghasilkan uang dari apa-apa yang bisa dibeli oleh pengguna di situ. Misalnya layanan AI atau misalnya contohnya ya layanan AI seperti itu dengan menggunakan kredit semacam itu. Ini combo banget, jadi dia bisa mendapatkan perpetual, dia mendapatkan upgrade, dan dia bisa mendapatkan apps purchase. Termasuk kalau di video editor, contoh aja yang pernah aku gunakan ya. Jadi ada yang dia itu menjual aset gitu ya, aset kreatif gitu, yang dimana di situ juga ada model langganan juga. Jadi itu benar-benar combo gitu deh untuk penghasilannya gitu ya, seperti itu. Dan kalau misalnya di situ nantinya akan ada upgrade yang besar termasuk penambahan fitur dan sebagainya, maka di sini otomatis pengguna akan tertarik nih untuk upgrade. Nah seperti itu. Nah tetapi kalaupun pengguna itu dia tidak upgrade pun juga dia tidak terbebani masalah langganan nih ya. Langganan bulanan itu adalah keuntungan dari sisi pengguna, tetapi di sisi lain memang untuk pemasukan ya di sini biasanya perpetual itu kan setahun ya. Sangat jarang sekali di bawah setahun gitu ya teman-teman. Kalau di bawah setahun itu yang ngeri banget itu ya. Setahun itu sudah termasuk cepat banget itu ya teman-teman. Jadi setahun udah ganti versi, setahun ganti versi kayak gitu, seakan-akan jadi pemasukan perusahaan itu bisa jadi setahun sekali gitu ya. Nah tetapi di sini masih ada nih yang kalau ada yang pakai model in-app purchase ya semacam itu, kayak apalagi langganan untuk aset di dalamnya misalnya kayak gitu. Nah terus untuk software lagi nih, ada yang modelnya full, ada yang free tetapi dia menampilkan iklan ya, jadi kayak ads.
free tapi dia menampilkan iklan, dan ya penghasilannya ini jauh lebih sedikit teman-teman, karena sekarang untuk iklan itu sekarang penghasilannya sangat sedikit sekali, karena untuk penampil iklannya juga banyak ya, berbeda sama dulu. Jadi semakin banyak yang bermain di situ juga akan menurunkan gitu ya, seperti itu. Dan termasuk untuk rate ya, atau rate mata uang di negara ini termasuk nah teman-teman. Jadi untuk ads ini sangat bergantung untuk itu. Misalnya target negaranya itu di negara dengan kurs yang sangat tinggi gitu ya, seperti itu, mata uang yang sangat kuat, nah itu biasanya akan menghasilkan dana yang lebih besar gitu ya, seperti itu. Nah, tapi ketika target ads-nya itu di mata uang yang kuat itu ya, yang kuat, tetapi penggunanya itu berada di negara yang mata uang tersebut, ya ini juga sama aja ya. Jadi sama aja ngos-ngosan. Jadi intinya adalah pendapatan dari ads ini cukup sedikit, apalagi dengan adanya berbagai macam itu ya, berbagai macam kayak kampanye untuk ini ya, kampanye untuk blokir iklan seperti itu akan menurunkan penghasilan dari publisher ya, dari publisher seperti itu. Karena banyak juga yang ingin mendapatkan aplikasi gratis, tetapi juga mereka tidak ingin menampilkan iklannya, seperti itu. Dan ini merusak ekosistem sih yang semacam itu sih sebenarnya. Dan resiko sebenarnya juga ada gitu ya. Jadi misalnya ada aplikasi untuk memblokir iklan, ternyata aplikasi yang blokir iklan itu adalah spyware. Nah seperti itu, ini juga akan berdampak bagi pengguna. Jadi dia inginnya itu agar tidak ada iklan ya, ternyata malah berbahaya bagi, misalnya katakanlah ya dia pakai extension gitu ya, dan extension itu dia malah mencuri password ataupun user pengguna, seperti itu malah jadi lubang yang sangat besar seperti itu. Jadi ketimbang untuk menampilkan ads, dimana kebanyakan ya mungkin tidak semua publisher itu mereka fokus untuk kenyamanan pengguna. Artinya kenyamanan pengguna itu adalah dia benar-benar mencari layanan iklan yang benar-benar tidak merugikan pengguna dari segi keamanan, ataupun tidak terlalu membanjiri pengguna dengan berbagai macam pop up dan lain sebagainya, ataupun kategori-kategori iklan lainnya gitu, seperti itu. Terus ada juga yang layanan penampil iklan yang dia juga memberikan tool untuk melakukan pemilihan ya. Jadi iklan mana yang ingin ditampilkan, kategori iklan apa yang mau dilarang, seperti itu misalnya, seperti itu ya. Itu jadi ini penghasilan yang ini. Terus ada juga yang memang benar-benar dia free ya, full free. Nah lalu penghasilannya dari mana nih? Biasanya kalau ini tuh kayak open source ya, open source community, biasanya kayak gitu ya, community yang ya memang kita nggak pernah tahu ya di situ ya, karena nggak pernah tahu di situ aplikasinya itu benar-benar 100% aman atau tidak. Nah, tetapi di sini setidaknya pengguna ini dia bisa mendapatkan aplikasi atau software yang benar-benar dia gratis, seperti itu. Dan ya terkadang ketika kita melakukan instalasi di sistem operasi, dia juga ada kayak scanning di mana kalau misalnya ada aplikasi yang dia itu berbahaya bagi sistem, maka dia akan ditahan terlebih dahulu. Jadi pengguna sebenarnya udah diberitahu gitu ya, kalau misalnya di situ itu dangerous atau enggak, berbahaya atau tidak, seperti itu. Dan ya ini kebanyakan dari donasi ya teman-teman ya. Tadi untuk penghasilan untuk penopang itu ada dari donasi juga. Terus ada juga yang memang membuat software aja gitu ya, dibuat ya. Jadi kayak orang itu hobi, dia sudah katakanlah udah punya
duit banyak mungkin ya, seperti itu, dan dia punya hobi untuk itu. Atau di sini bisa menjadi sarana untuk marketing juga sebenarnya, jadi S3 marketing ya. Jadi misalnya untuk memberikan software yang gratis gitu ya. Nah, tapi software gratis itu untuk meningkatkan kredibilitas dari usaha yang dia lakukan, misalnya seperti itu bisa aja terjadi teman-teman. Tapi di sini memang ini dari segi beberapa software yang dia itu mencari sebentar, saya tata dulu kalimatnya. Jadi sumber pemasukan dari beberapa tipe software seperti itu. Lalu bagaimana kalau subscription? Itu kan dia biasanya langganan ya, all in ya, udah all in semua biasanya tuh teman, subscription. Nah tapi ada juga yang dia itu ada sistem pricing bertingkat ya. Artinya pricing bertingkat itu adalah ada klasifikasinya, misalnya pricing ini itu nanti untuk misalnya seperti ini ya, A itu dapat fasilitas apa, B, C gitu. Jadi untuk menarget pengguna khusus gitu ya. Misalnya di sini tuh untuk yang entry ya, entry di sini untuk yang mid, ini untuk yang dia itu lebih ke corporate misalnya gitu, yang memiliki dana yang besar kayak gitu, seperti itu. Jadi ada sistem pricing juga di situ. Lalu apakah memungkinkan untuk bisa in-app purchase juga gitu ya di dalamnya gitu. Ya memungkinkan juga sebenarnya kayak gitu. Nah tapi agak jarang sih aku menemukan untuk yang subscription tetapi dia itu juga menggunakan sistem in-app purchase. Biasanya in-app purchase itu yang ini, yang perpetual ataupun software yang dia itu tiba-tiba jadi zero atau 0 rupiah, yang tadinya itu berbayar jadi 0 rupiah gitu ya, 0 rupiah ataupun ya gratis ya, jadi gratis. Nah lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan dari situ? Ya in-app purchase ya, seperti itu. Itu bisa bisa jadi salah satu ya, in-app purchase, atau kalau enggak ya di situ itu menjadi fitur dari layanan yang lainnya yang berbayar gitu ya, seperti itu. Nah itu bisa ada terjadi. Atau model yang model yang peningkatan versi ya, tapi tetap untuk mendapatkan ini upgrade ke versi selanjutnya, seperti itu. Tapi yang paling memungkinkan sih sebenarnya kalau untuk software yang tiba-tiba jadi 0 gitu ya, yang paling memungkinkan itu adalah in-app purchase ya. Jadi in-app purchase biasanya ya seperti itu, in-app purchase, atau di dalamnya itu diinjek untuk beberapa layanan ya, layanan dari ya itu tadi kayak pendukung usaha tadi. Misalnya orang itu dia memberikan full free tapi untuk pendukung usaha yang lainnya, seperti itu gitu ya. Misalnya usaha yang lainnya itu dia berlangganan ya, subscription modelnya kayak gitu, dan bisa terintegrasi ke situ langsung gitu kan, bisa aja terjadi. Dan itu adalah beberapa dari sumber penghasilan software. Nah software begitupun juga sebenarnya ini sama kayak di aplikasi ya, aplikasi yang ada ini untuk desktop, misalnya desktop. Tapi sekarang itu kebanyakan sudah bisa desktop, mobile itu jadi satu ya, desktop, mobile, bahkan web. Itu bisa jadi satu kadang teman-teman. Jadi sudah bisa kayak gitu. Dan untuk aplikasi biasanya kalau yang aku tahu di misalnya contoh salah satu contoh itu ya Google Play misalnya kayak ini, itu sekarang ada tiga model itu ya teman, 3 model. Yang satu itu benar-benar free biasanya. Di sini ada juga in app purchase ya, kayak gitu, in app purchase. Terus ada yang itu tadi ya, paid, berbayar, jadi langsung berbayar langsung, ini udah ada harganya langsung. Terus ada juga yang iklan, nah free dengan iklan, free tapi dengan iklan.
Dan bukan 3, ada 4 teman-teman. Jadi ada yang dia pakai pas. Jadi kan ada orang yang dia berlangganan ya, satu pas itu dia bisa mengakses semua aplikasi yang berpartisipasi di situ. Nah seperti itu, ada yang model ini. Jadi ada 4 nih, ada 4 tier. Yang satunya dia benar-benar gratis. Jadi gratis itu dia tidak ada syarat ya, tidak ada syarat tertentu gitu ya. Cuman kalau misalnya kadang ada juga yang in-app purchase gitu ya di dalamnya gitu kan. Berarti ada yang model ada 5 teman-teman ya di sini. Ini yang benar-benar free tanpa syarat itu ya. Sangat jarang sih sebenarnya tanpa syarat, kecuali kalau misalnya di situ ya misalnya di sebuah lembaga yang dia sudah disokong dananya langsung ataupun sudah dibiayai anggaran gitu ya, sudah biayai anggaran, dia buat aplikasi biayanya gratis ya, seperti untuk mendukung layanan ya, pelayanan ke masyarakat biasanya kayak gitu kan. Just like that, itu biaya yang free. Dan sangat jarang sih yang benar-benar free 100% tanpa ada itu tadi ya, bagaimana untuk mendukung, misalnya mendukung minimal lah ya, mendukung brandingnya ataupun usaha yang dia lakukan misalnya kayak gitu. Cuman tidak menutup kemungkinan itu juga ada free. Makanya di sini dijadikan satu kategori yang berbeda. Ini ada yang free dengan in-app purchase, terus ada paid ini yang benar-benar dia berbayar, ada free dengan iklan, terus ada pas yang tadi, terus ada free. Nah seperti itu. Dan ya enaknya di sini juga ada model yang dia itu satu bisa buat satu keluarga kayak gitu, teman-teman, family. Jadi ada banyak sekali model penjualan atau mendapat uang di software itu ya, jadi pengembangan software. Dan ya mungkin kalau dulu di sini itu kita agak kesulitan ya untuk ini, misalnya katakanlah menjual software itu misalnya pakai key generator, key generatornya dia bisa dibongkar ya, bisa dibongkar. Jadi ya seperti itulah teman-teman. Nah tetapi di sini setidaknya ya seperti ini kira-kira gambaran dari penjualan si software yang bisa mendapatkan penghasilan gitu ya di sini untuk pengembangannya. Jadi kira-kira ya seperti ini. Jadi mungkin kalau misalnya ada model yang baru gitu ya, model yang baru ini kan sebenarnya pas ini kan juga sama ya, sama kayak subscription. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu untuk pembahasan kita kali ini di Intent Business bro. Bye bye.